Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Jepang pana-pana aki lupa HPKE. Mi salam alang danga tapi mi salam kompak take. Ulang talim. Salam doa te. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Air kolam, air telaga, semoga yang jauh salam masuk surga. Amin. Al-muhtaramuna ayyuhal ikhwan wa ayyuhal akhwat rahimakumullah. La kalima wa la qawla qaituha illa kalimah syukur, yakni kalimati alhamdulillahi rabbil alamin alladhi qaddarana haqqan wa taufiqan hatta qadarna ala al-ijtima'i wa fi hadal masjid Nurul Jadid al-Mubarak wa fikriyah kangge. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni habibina wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haqqan 'alal muttaqin wa haqqan 'alal mujrimin. Tiada untayan kata, tiada untayan kalimat yang mesti saya ucapkan dari bibir saya selain dari kalimat syukur, yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dikumpulkan di tempat ini, di tempat Masjid Nurul Jadid yang insya Allah diberkahi. Amin. Salawat serta salam tak lupa saya curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni habibana wa nabiyana wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'in, para ulama sebagai warasatul anbiya, hingga sampailah kepada kita semua sebagai umatnya yang insya Allah sampai dengan hari ini tetap memegang teguh dan menggigit erat sunnah-sunnah yang dianjurkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang gue hormati takmir kedua masjid di Pulau Kangge, masjid bawah dan masjid atas. Yang gue hormati Bapak Kepala Desa Marisa. Yang gue hormati Bapak dari PHBI Desa Marisa. Tentu yang gue hormati gina-gina, gama-gama, dikuahe bilameng, nong kau-kau yang gue cintai. Gue ingin mengucapkan salah satu pantun untuk semua yang ada di sini. Boleh? Burung gagak, burung kenari, bersiul indah di kandang besi. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh Kangge yang Hakim Laba cintai. Ibu, Bapak, seluruh hadirin yang hadir di masjid ini, saya punya bulu kuduk merinding sekali melihat banyak sekali warga yang hadir di ini masjid. Pertama saya awal melangkahkan kaki dari rumah, saya lihat orang sudah berbondong-bondong. Yang menjadi pemandangan yang tidak pernah saya dapatkan di Jawa adalah orang berbondong-bondong dari sana mengantri salam-salaman. Kalau di Jawa kalau halal bihalal kita langsung masuk aja ke tempat, tapi di sini berbondong-bondong. Masya Allah, walaupun panas tetap ditunggu salam-salamannya. Tapi ingat, salam-salam juga harus diperhatikan, jangan sampai ini lima bau ikan, apalagi bau kea. Nanti pas saya
IKEA. Nanti mural-mural. Apalagi yang udah pegang mobil. Di rumah salaman, kasihan kan nanti. Jadi harus bersih ya, harus bersih dijaga biar yang lain juga bersih. Betul, betul. Hadirin yang saya hormati, seluruh warga yang ada di Pulau Kangdekya, mulai dari ujung Pisang Watang sampai ujung Bau Blewang atau Bau Blewang, semua kumpul orgia masjid. Alhamdulillah, ini merupakan anugerah dan juga pengalaman yang luar biasa bagi saya, tentu untuk seluruh jamaah sekalian. Di mana hari ini ada hari halal bihalal, betul? Silaturahmi ini yang harus kita pegang kuat, karena silaturahmi merupakan kekuatan bagi umat Islam dan merupakan syariat Islam. Maka izinkan saya Hakim Laba untuk menyampaikan materi tentang the power of silaturahmi. Bahasa Arabnya al-quwwati minas silaturahim. Bahasa Indonesianya kekuatan dalam silaturahmi. Ini 3 bahasa, jadi saya juga pakai 3 bahasa ya. Atau bahasa kakeknya apa ya? Belum pakai. Tadi saya sudah hafalin, belum pakai. Mama, bapak, paman sekalian, silaturahmi seperti yang sudah saya jelaskan merupakan syariat Islam. Kata siapa? Allah, maring gede. Allah bilang itu dalam Al-Quran, Quran surat Al-A'raf, Quran surat ke-13 ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yusiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al azab. Sadaqallahul azim. Walladzina yusilun, dan orang-orang yang menghubungkan, sol wasil yang menghubungkan. Walladzina yusiluna, dan orang-orang yang menghubungkan ma amarallah, terhadap apa yang Allah perintahkan, bihi, yaitu silaturahmi, ayu sholat, untuk dihubungkan silaturahmi tersebut. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka orang-orang yang takut terhadap Tuhannya. Wa yakhafuna su'al azab, dan takut terhadap siksa neraka. Saya baca ayat ini di tafsir kitab Lubabul Tafsir karya Ibnu Katsir. Kitab tafsir nomor 1 itu Lubabul Tafsir. Semua orang pakai. Yang kedua baru kitab Jalalain ya. Karena Lubabul Tafsir ini dirinci perkata-perkata. Sedangkan kitab Jalalain ini hanya sekaligus saja. Ya, jadi saya baca dalam kitabnya di Lubabul Tafsir, ayat ini merupakan anjuran bagi orang-orang mukmin untuk menghubungkan silaturahmi terhadap apa yang Allah perintahkan. Mereka orang yang menghubungkan silaturahmi, dilanjutkan dalam ayat yang tadi, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al adab, dan mereka juga takut terhadap adab yang pedih, siksa adab. Jadi inti dari ayat tersebut, bila kita tidak menjaga silaturahmi, berarti kita la yakhshawna rabbahum, tidak takut terhadap Tuhan, tidak takut terhadap Allah. Tapi orang yang takut pada Allah harus menjaga silaturahmi. Itu intinya dalam ayat tersebut. Saya tanya, wabeng, gapeng, gina-gina, agama-agama, Rokia, takut sama Allah atau tidak? Betul. Gue tanya Bilame, takut sama Allah? Bulan puasa minum tapo di beras tidak? Lagi kayak
silaturahmi. Walladzina yusalluna, orang-orang yang menjaga hubungan silaturahmi. Jadi jika ada orang-orang kange di sini tidak menahan, tidak menjaga silaturahmi, maka dia la yahsyauna rabbahu, dia tidak takut sama Tuhannya. Ya. Saya tanya sama sini, kau ya, SB mau takut sama Bapak Tajudin kalau dipukul pakai halo? Takut? Takut, betul takut. Apalagi ini yang paling ditakuti di Pulau Kangge. Ini, ya. Bapaknya Nasir katanya, tapi tidak tahu. Ya. Kalau adu panco dengan Bapak Effendi mungkin kalah, itu lebih besar tangannya. Sama orang tua aja takut. Disiksa keras, betul. Gue bohong. Belara patake, belara. Tapi kalau mau tidak sholat, lebih takut lagi, lebih keras lagi disiksa sama Allah. Mau punya tilung langsung hancur. Jadi artinya kalau kita dipukul oleh manusia itu sakitnya hanya sedikit. Tapi kalau kita tidak menjalankan ma'amar Allah, apa yang Allah perintahkan, maka siksanya lebih keras, lebih sakit daripada dipukul Bapak Tajudin. Jadi mau juga harus mengaji. Kalau tidak mengaji nanti Allah pukul. Betul. Itulah perintah menjaga silaturahmi dalam Al-Qur'an. Bukan saya yang ngomong, tapi Allah Subhanahu wa taala ngomong dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat surat 13 ayat 21. Wabeng hire, gina gama-gama bikoe bilaming nong kau. The power of silaturahmi merupakan kekuatan yang harus kita jaga. Dari ujung Bambewang sampai ujung Pisang Watak, kita semua bersaudara. Termasuk saya jadi hakim laba, sudah jadi orang sini. Ya. Boleh ibu saya jadi orang sini? Boleh. Tapi saya belum sah jadi orang sini, belum bisa berenang. Nagi doli. Gue nagi, tenggelam semuanya. Terakhir itu kemarin 3 hari sebelum Lebaran, habis mengaji menghafal ayat Quran bersama anak-anak di masjid, pulang asar kita berenang. Ya, kita berenang. Saya sedikit cerita saja. Kita berenang di depan masjid, ya, karena air lagi pasang, ya, lagi pasang. Saya berenang, saya nyadar diri saya tidak bisa berenang. Ada si Duaman sama Jahira Laba, anaknya Ustaz Jaka, berenang di pinggir saya. Karena saya tidak bisa berenang, saya yakin ini anak bisa berenang. Saya pegang dia, ternyata dia juga ikut tenggelam dengan saya. Wallahi, demi Allah, saya muntah-muntah dengan itu anak bertiga. Itu anak langsung mengadu sama bapaknya sama ayahnya. Untung saya tidak dimarahin, ya. Habis mereka orang dekat dengan saya, jadi saya mau minta tolong sama siapa? Saya pegang dia si duanya kecil, yang meku itu, dia tenggelam dengan gue. Jadi saya kata ini saya belum bisa jadi warga kami karena belum bisa berenang. Nage doli. Tapi insya Allah saya terus belajar, ya. Di sini harus ada yang ajari saya berenang, ya. Saya ajari berenang, nanti saya kasih bebineng di Jawa, ya. Hadirin jamaah sekalian, kita kumpul orkia penting sekali. Karena kita kumpul orkia, malaikat doakan. Orang yang menjaga silaturahmi akan senantiasa malaikat doakan. Itu dalam hadis. Tapi hal yang ingin saya sampaikan, mengapa umat Islam, mengapa orang-orang kami di sini sebagai umat Islam harus menjaga silaturahmi? Saya ingin sampaikan beberapa hal terkait hadis yang berkaitan dengan silaturahmi. Karena silaturahmi ini merupakan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia yang lain. Halo, betul? Halo. Mengapa kita harus menjaga silaturahmi? Yang pertama, menjaga silaturahmi merupakan tanda orang yang beriman. Sekali lagi, mengapa kita harus menjaga silaturahmi? Karena silaturahmi merupakan tanda orang yang beriman. Ketek yang pertama. Bagaimana dalilnya? An Anasin radhiyallahu anha. Bukan anhu. An Anasin radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, La tadkhulul jannah
dan tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Ketik dalil mama, ketik Rasulullah, mari. Jadi kata Allah dalam hadis tersebut yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, seseorang tidak akan masuk surga kalau orang tersebut belum beriman, dan orang tersebut belum dikatakan orang beriman sampai orang tersebut saling mencintai dengan saudaranya. Ma yuhibbu li nafsi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Contoh, Bapak RT 7, gong RT ya. Bapak RT, mohon maaf, boleh? Bapak RT mau hubung gato-gato. Contoh, gato-gato. Kalau gato-gato, ya hal yang dilakuin apa? Hal pertama yang dilakukan apa? Garuk. Gao. Nah. Gao ngapain? 5. Boleh? Kia gato yang bantu kia 5. Boleh? Padahal ini yang gato, padahal gini aja. Nah. Bisa. Tapi sebutan tangan kita langsung bantu, betul? Itulah perumpamaan orang yang saling mencintai. Kalau ada orang di Pisangwatang sakit, menderita, saudara yang di Bablewang harus datang mengunjungi, harus bantu mereka. Seperti Ugong Gato, Limang yang gaul. Itu baru orang beriman, saling mencintai, saling peduli. Ketika Rasulullah mari mama. Lalu dilanjutkan dengan dalilnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fal yukrim saika, maka muliakanlah tamunya. Nah, ini di bulan ini kali ulang giat bulan ini semua orang berbondong-bondong saling menghampiri rumah-rumah orang lain, betul? Maka ini menjadi dalil landasan hablum minan nas. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim saika, maka muliakanlah tamunya. Jadi kalau ada yang datang dimuliakan. Tapi alhamdulillah tidak di bulan ini saja, di Pulau Kange ini di bulan-bulan semuanya dimuliakan tamu. Contoh, saya datang ke rumah mama, saya datang ke rumah paman. Ustaz, gue mau tahu mama, hatiku duduk. Kota Iwon, muko sanggar, kota gae, kota heman lebih sekali. Gue makan gitu, goka gitu. Ini merupakan anjuran dalam hadis tadi. Muliakanlah tamunya, apalagi di sini sekarang banyak kleso. Mana sekali gitu mama. Kemarin itu, hari kemarin saya makan kleso di 6 rumah. Pertama di rumah Bapak Kamran Ena yang makan. Yang kedua, pertama di rumah Bapak Ajri Laba. Kedua di rumah Bapak Kamran Ena. Yang ketiga di rumah Ustaz Rahmat Jakali, rumah Rahmat Laba. Yang ketiga. Yang keempat di mana Bapak Sek mana ya? Oh, Bapak Sek, Bapak Sek makan kleso juga. Yang kelima di rumah Bapak Takmir. Yang keenam gue pulang makan di rumah Mama Jawa. 6 kali makan kleso. Untuk kangpeng kain mama. Dan inilah merupakan aplikasi dari Fal Yukrim Soiko. Muliakanlah tamu-tamu yang datang ke rumahmu. Masya Allah. Kangge ini biasa. Kalau saya punya 5 jempol, saya kasih 5 jempol. Karena saya punya 4 jempol, saya kasih 4 jempol untuk keluarga kami. Kemudian dilanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sampai gigi. Jadi gue lupa. Fal yusil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Jadi yang kedua itu, maka sambunglah tali silaturahmi. Jadi kita saatnya untuk salam-salaman. Kalau di kampung ini, di hari raya ini masih ada orang yang menyimpan dendam dalam hatinya, lah
dia menyakiti tetangganya. Kalau di sini ada yang pernah menyakiti tetangganya, datang berbondong-bondong minta maaf. Sayang, gue minta maaf Wiang, banyak salah. Gue minta maaf. Walaupun mau yang salah, tapi gue tetap minta maaf. Nah, itu lebih bagus. Jangan sampai gengsi. Gak mau minta maaf. Dia yang salah, masa harus saya minta maaf? Aki kete. Jangan itu, jangan akinam kete. Akinam kete. Gue lupa. Harusnya kata hadis, orang yang meminta maaf terlebih dahulu adalah orang yang luar biasa baiknya. Itu dalam hadis. Saya lupa lagi dalil Arabnya, tapi intinya itu, orang yang meminta maaf terlebih dahulu adalah orang yang luar biasa hebatnya. Dia lapang hatinya, walaupun orang itu yang salah tapi dia minta maaf. Jadi mama-mama sekalian, bapak-bapak sekalian, jika hari ini ada warga kami yang belum saling memaafkan, maafkan. Karena ada hadis yang mengatakan, orang yang banyak amalnya, orang yang sholat, orang yang sedekah, orang yang zakat, orang yang pergi haji, dia tidak masuk surga kalau dia belum dapat maaf dari tetangganya. Tetangga sakit hati sampai kedua orang itu meninggal dan belum sempat meminta maaf, jangan harap masuk surga. Hati-hati, tetangga adalah kuncinya surga. Makanya the power of silaturahmi harus dijaga. Dilanjutkan dengan hadis tersebut, paman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik di menehi. Jadi itu dalil pertama. Orang yang menjaga silaturahmi merupakan tanda orang yang beriman. Yang kedua, the power of silaturahmi, kekuatan dalam silaturahmi, dan orang yang menjaga silaturahmi ialah merupakan orang yang akan dilapangkan rezekinya. Ini yang kedua. Ini harus tahu. Orang yang menjaga tali silaturahmi, selain dia menjadi orang yang beriman, selain jadi dia tanda orang beriman, dia juga akan dilapangkan rezekinya, akan dimudahkan rezekinya. Nah ini yang harus kita ketahui. Bagaimana dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahaba au yubsatalahu fi rizki, barang siapa yang ingin dibukakan, yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yunas alufi asarihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, bal yasilu rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1432. Jadi mama-mama sekalian, kalau mama-mama, bapak-bapak di sini ingin dibukakan rezekinya, yubsatullahu fir rizki, ingin dilapangkan rezekinya, wa yunas'alu fi asarihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, al yusil rahimah, maka sambungkanlah tali silaturahmi. Jangan sampai tali silaturahmi sudah nyambung malah kita pegat, malah kita putus. Akinan kete dosa. Dosanya lebih sekali, dosanya peng sekali mama ya. Jadi itu saya baca keterangan hadis tersebut. Maksud dari dipanjangkan umur dalam hadis tersebut ialah ketika seseorang masuk ke rumah orang lain dengan niat saya mau bersilaturahmi, maka yang dimaksud dengan dipanjangkan umur tersebut ialah dia dimudahkan segala urusannya di dunia. Itu yang saya baca keterangan hadisnya. Bukan panjang umur sampai 1000 tahun ya. Si Demong ini cita-cita pengen punya umur 1000 tahun. Oh, Ustaz Maring, gua harus banyak silaturahmi. Seluruh dari Merica sampai sini dia silaturahmi tiap hari. Bukan panjang umur, itu cepat mati. Capek yang ada. Tapi maksud dipanjangkan umur di sini ialah dimudahkan urusannya di dunia. Ya, itu yang saya baca dari keterangan
hadis. Maka oleh karena itu, sambungkanlah tali silaturahmi dari ujung Babelewang sampai ujung Pisangwatang. Karena ketika kita menyambungkan silaturahmi, rezeki akan datang kepada kita dan kemudahan dunia akan menghampiri kita. Betul? Contoh, kalau boto-boto loha di kali Uma Ono, gue tidak akan dapat itu namanya kea. Tidak akan dapat tuh namanya kea, kepuhor, wata iwor, wata gubang. Wata gubang enak mama, saya pernah makan itu. Wata utung juga dengan kea itu pas lawannya, mana sekali. Ditutup dengan kura bote, pas tukang bolu. Tapi kalau saya jalan-jalan ke rumah-rumah mama, go tukang malu mama, makan mama, nah, kan ditawari nasi, dikasih makan, betul. Tapi kalau saya tidur-tidur saja di rumah, tobo-tobo loha, tidak akan dapat rezeki. Makanya sambunglah tali silaturahmi. Datanglah ke rumah warga-warga untuk menyambung silaturahmi, karena di situ ada rezeki yang menanti kita. Betul? Murah Pak Kakek. Mama yang di belakang, tokeng Pawati. Mama, hei, mama. Oh, mama sibuk makan uang malu. Gue bagi mama. Itu yang kedua, ya. Jadi yang pertama, tanda orang silaturahmi apa? Orang yang beriman. Kalau kita menjaga silaturahmi itu merupakan tanda orang yang beriman. Yang kedua tadi apa? Akan dilapangkan rezekinya. Yang ketiga, nah ini yang terakhir yang saya sampaikan. Orang yang menjaga tali silaturahmi, dalam hadisnya disebutkan dia akan disayang oleh penduduk langit. Sekali lagi, bila mama-mama wabeng-wabeng hireng orokia menjaga tali silaturahmi, maka seluruh penduduk langit akan menyayangi mama-mama juga paman-paman yang duduk orokia masiki. Bagaimana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, irhamu ahlad dunya yarhamukum ahlus sama. Irhamu ahlad dunia, sayangilah warga-warga dunia, penduduk-penduduk dunia. Yarhamukum ahlus sama, maka seluruh penduduk-penduduk langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi mama, kalau mama di sini menjaga tali silaturahmi, malaikat akan sayang. Mama sayang sama suami. Kenapa ragu-ragu jawabnya mama? Ragu-ragu mama. Mama yang sudah menikah ya, mama sayang sama suami. Kenapa di sana gak jawab? Sayang banget. Sekali lagi harus tulus mama, ini hari raya, harus tulus biar bapak-bapak di sini senyum-senyum, biar terlihat ganteng ya. Sekali lagi saya tanya, mama di sini semuanya sayang sama suami mama yang ada di rumah? Sayang? Betul. Saya tanya, Bapak sayang sama mama, sama istri Bapak? Sayang. Mama rasa sayang sama istrinya. Tapi kalau istrinya suruh nikah lagi, mau? Kalau istrinya suruh nikah lagi, mau? Itu bukan sayang. Itu bukan sayang. Saya pernah baca pepatah, laki-laki sejati hanya menjadikan satu bidadari selama hidupnya. Tapi bukan berarti istri 4 tidak boleh, asalkan adil. Oh, coba baca tafsir dari Quran surat An-Nisa itu tentang poligami, harus adil. Adil di sini berarti harus adil menyeluruh. Pertanyaan saya, Kepelawan. sini aja. Pertanyaan saya, Bapak desa anak lebih kan? Bapak desa punya anak banyak kan? Anak pertama dengan anak terakhir yang bungsu. Bapak desa mau seng, punya uang. Bapak desa kasih anak yang pertama sama anak yang terakhir bakal beda atau tidak? Kasih uang, jujur. Bakal beda. Jujur. Saya tanya sekali lagi. Saya ingin tanya jujur, karena dalam masjid ya, Bapak desa, saya tanya Bapak desa,
rasa sayang bapak desa ke anak yang pertama sama anak yang terakhir beda tidak? Sekali lagi saya tanya ke kalian. Perjalanan ini pernah agak beda. Sampai kapanpun tidak akan bisa adil dalam membagi cintanya. Manusia tidak akan bisa adil dalam membagi rasanya. Punya istri tahu, ruang tidak akan bisa disamakan cinta istri pertama dengan cinta istri yang kedua, betul? Ketika paman tidur dengan istri yang kedua, istri yang pertama nangis-nangis. Saya lihat di CCTV paman, dia nangis, Ro nangis paman. Tani lebih. Jadi artinya manusia tidak akan pernah bisa adil dalam membagi rasa. Sedangkan Al-Quran surat An-Nisa itu tentang poligami harus bisa adil. Maka kalau tidak bisa adil dalam membagi rasa, no way, cukup satu istri saja. Satu istri saja tidak bisa kita bahagiakan, apalagi lebih dari itu. Betul? Betul. Duduk pemuda. Duduk. Nah, gitu. Baik. Itulah dalil bahwasanya desain penduduk langit merupakan orang yang menjaga tali hubungan silaturahmi. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan satu hadis lagi, boleh? Ini hadis penutup, supaya di sini juga tahu. Saya ingin sampaikan salah satu hadis untuk orang yang tidak bisa menjaga silaturahmi. Jika sampai hari ini tidak ada yang menjaga silaturahmi, tidak ada yang saling memaafkan, sudah bertahun-tahun tidak dimaafkan, maka dengarkanlah Rasulullah SAW bersabda. Mama, dengarkan sekali lagi. Jika sudah bertahun-tahun tidak bisa meminta maaf, tidak saling memaafkan, dengarkan ini Rasulullah kata. Ma min danbi ukhra ayu ajilallah uqubatahu fid dunya min qati'atir rahim. Yang artinya, ma min danbi ukhra, tidak ada satu dosa pun ayu ajilullah uqubah yang Allah langsung azabkan, yang Allah langsung keluarkan azabnya di dunia ini min qati'atir rahimah, yaitu bagi orang yang tidak mau menyambung silaturahmi. Saya sekali lagi baca, tidak ada satu dosa pun yang akan Allah turunkan langsung di muka bumi di dunia ini kecuali orang yang tidak menyambung dan orang yang tidak menjaga tali silaturahmi. Kalau sampai hari ini tidak saling memaafkan, tunggulah azab-azab dunia yang akan menemui kita. Oleh karena itu, kita lapangkan hati kita buka hati kita maafkan seluruh orang yang pernah salah terhadap kita, dan ingat, kita ini bersaudara. Betul? Ada peribahasa di Kangge, onong tahu danga titibo telawo. Itu merupakan anjuran untuk bersaudara, menjaga kampung, menyukseskan kampung, dan jangan pernah untuk bercerai berai. Merupakan aplikasi dari Quran surat 3 ayat 103. Waqtasimu bihablillahi jami'an. Kete. Mama-mama sekalian, bapak-bapak sekalian, gina-gina gama-gama, bikuai bilameng nong kau-kau rakyat masjid, gue sampaikan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari Go Hakim Laba. Semoga mama-mama yang ada di sini, bapak-bapak di sini, dan seluruh jamaah yang ada di sini, Allah berikan keberkahan, Allah turunkan keberkahan dari langit. Mama, saya ingin berterima kasih karena mungkin tidak bisa setiap waktu kumpul di sini. Maka izinkan saya Hakim Laba untuk berterima kasih. Mumpung kumpul di sini, saya ingin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh warga Kangge. Jujur mama, saya selalu menangis. Kalau saya setiap sujud itu selalu menangis. Kenapa? Ya Allah, saya langkahkan kaki dari rumah, ibu saya sampai menangis, saya peluk saya. Karena kata ibu saya, kalau kamu pergi jauh di NTT bagaimana kamu hidup? Saya tinggalkan keindahan-keindahan yang ada di Jawa, kemudahan-kemudahan yang di Jawa, fasilitas-fasilitas yang di Jawa. Saya datang ke sini, ya Allah, saya niat ingin mengabdi untuk umat. Ya Allah, saya niat ingin mengabdi untuk
Saya datang ke sini yang tadinya saya tidak tahu orang sini. Ternyata Allahu Akbar, Subhanallah, Allahumma lakal hamdu. Seluruh warga dapat menerima saya, bahkan mereka menganggap saya sebagai anak sendiri. Itu yang membuat mata saya menangis selama setiap sholat. Bahkan sejujur, saya setiap sujud doakan seluruh warga Kangge, ya Allah, berkahilah, turunkan keberkahan untuk seluruh warga-warga Kangge. Karena kebaikan warga Kangge sampai kapanpun tidak akan bisa saya beli dengan uang, tidak akan bisa saya balas dengan uang. Kebaikan ini adalah kebaikan yang datangnya dari hati dan tidak bisa kita beli. Saya tutur kata sekian, Mama. Sekali lagi saya doakan, ya Allah, semoga seluruh warga yang ada di Pulau Kang ini diberikan keberkahan, diberikan rahmat, diberikan kemudahan, disehatkan ya Allah, dan dijauhkan dari yang namanya mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Hakim Laba undur pamit diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam hati, karena kesalahan mutlak datangnya dari saya dan kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapanpun, sampai saya di akhir hayat pun, saya tidak akan pernah lupa yang namanya Pulau Kangge dan warganya. Akhirul kalam, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.